Siapa bilang bikin bakso keras itu sulit? Di kesempatan video kali ini, Johan akan kasih tahu teman-teman gimana caranya bikin bakso yang enak, kenyal, dan keras. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi bakso kita itu bisa keras atau tidak, teman-teman. Salah satu contohnya yaitu pemilihan bahan dasar. Pemilihan bahan dasar ini perlu kita terjun langsung atau kita pilih langsung ke penyembelihan daging. Seperti pemilihan daging ayam, kita pilih daging ayam yang besar supaya dagingnya itu banyak dan sedikit mengandung lemak. Di sini kita bisa memilah daging dengan tulangnya. Kita ambil dagingnya saja, kita pilah bagian tulangnya. Untuk tulangnya kita tidak ikutkan dalam penggilingan, kita pilih dagingnya saja. Setelah itu kita pilih daging sapi super, teman-teman. Kalau tidak ada, yang penting daging sapinya ini kering, teman-teman, tidak terlalu banyak mengandung lemak ataupun tidak terlalu banyak mengandung air. Jadi pilih daging sapi yang super, teman-teman. Setelah itu proses bumbunya. Jadi semua itu sangat berpengaruh pada hasil baksonya nanti ya, teman-teman. Dari pemilihan bahan dasar, terus bumbunya, dan proses penggilingannya juga sangat berpengaruh pada hasil baksonya nanti. Setelah itu apalagi pemasakan baksonya, teman-teman. Gimana caranya teman-teman memasak supaya hasil baksonya itu lebih maksimal, tidak terlalu lembek, dan hasilnya bisa enak, kenyal, dan keras. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus perjalanannya supaya teman-teman berhasil dalam proses pembuatan bakso yang enak, kenyal, dan keras. Seperti yang sudah Johan bilang tadi, yaitu pemilihan bahan dasar itu sangatlah penting, teman-teman. Yaitu di sini kita siapkan 4 kilo daging ayam yang belum difilet. Setelah itu kita filet, kita pilih bagian dagingnya saja sehingga menyisakan 3 kilo daging ayam super bagian dada, teman-teman. Setelah itu kita siapkan daging sapinya, setengah kilo daging sapi super. Pilih yang kering, teman-teman, supaya hasil baksonya lebih maksimal. Kita pilih daging sapi grade C, tapi daging sapinya yang super ya, teman-teman. Tidak terlalu banyak mengandung air dan tidak terlalu banyak mengandung lemak. Di sini Johan memilih daging sapi yang masih banyak mengandung uratnya, nanti ada tekstur uratnya di dalam bakso kita walaupun kita hanya sedikit menggunakan daging sapi, teman-teman. Setelah itu kita proses ke penggilingan. Kita giling semua bahan-bahan tadi menggunakan lubang penggilingan yang paling besar, teman-teman. Supaya apa? Nanti sehingga kalau kita bikin bakso itu tekstur daging sapinya itu masih terasa, teman-teman. Kalau kita menggunakan lubang yang paling kecil itu kalau kita ikutkan beserta tulang-tulangnya, teman-teman. Tapi apabila kita pilah tulangnya seperti ini, kita pilih lubang yang paling besar supaya tekstur dagingnya itu lebih terasa lagi, teman-teman. Oke, untuk bumbunya 50 gram bawang merah goreng, 3 sendok makan garam kasar, 6 saset kaldu sapi yang kecil, 2 saset ladaku, 50 gram penyedap rasa, 1 sendok STPP, 50 gram bawang putih mentah, dan kurang lebih 2 sendok makan margarin. Hanya untuk penyedap dan menambah gurih pada baksonya nanti, teman-teman. Setelah itu tidak lupa kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis, teman-teman. Oke, setelah proses ini selesai, teman-teman, kita serahkan pada sang penggiling. Kita suruh giling sesuai dengan harapan kita, yaitu tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu akas. Jadi yang sedang-sedang saja supaya hasil baksonya nanti bisa enak, kenyal, dan keras, teman-teman. Setelah jadi adonan, kita bawa pulang dan kita siap untuk membulatkan baksonya, teman-teman. Kita bulatkan sesuai dengan
prosedur, yaitu kita panaskan air setengah panci. Setelah panas kita kecilkan apinya, lalu kita bulatkan semua baksonya teman-teman. Kita bulatkan sampai selesai. Apabila sudah selesai, kita panaskan lagi apinya atau kita besarkan apinya sampai mau mendidih. Setelah mau mendidih, barulah kita angkat dari pancinya teman-teman. Kita angkat dan kita tiriskan sampai benar-benar kering, supaya tidak cepat basi dan hasilnya bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan menerjemahkan video Johan yang sebelumnya yang menggunakan bahasa Jawa. Karena hasil resepnya sangat memuaskan, hasil baksonya sangat memuaskan, dan banyak teman-teman yang berkomentar untuk menerjemahkannya menggunakan bahasa Indonesia. So, stay tune terus di Johan Bakso. Oke, hal yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu daging ayam. Pilihlah daging ayam yang besar-besar seperti ini. Kita buang bagian tulang-tulangnya. Kita siapkan 4 kilo daging ayam bagian dada ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan dedelan sapi. Pilihlah dedelan sapi yang kering-kering, yang bukan hasil yang gelonggongan ya tentunya. Di sini teman-teman bisa menggantinya dengan daging sapi 1 kilo. Tidak lupa kita beli untuk kuahnya nanti ya teman-teman, kita beli tulang sapi atau bisa disebut juga dengan skengkel. Ini penting banget buat teman-teman yang mau jualan, jadi perlu ya. Oke, setelah itu kita beli 1,5 on urat sapi untuk isian baksonya nanti. Urat sapi ini kalau diisikan dalam bakso teman-teman itu hasilnya bisa kerekut-kerekut. Gimana sih? Nanti di belakang akan Johan jelaskan gimana cara memasaknya. So, langsung kita siapkan semua bumbu-bumbunya. 100 gram micin, 8 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja. 25 gram tepung bumbu bakso untuk perenyah, untuk pengenyal. Oke. Setelah itu kita racik. 5 sendok garam kasar, 8 saset kaldu sapi, 100 gram penguat rasa atau micin, 25 gram tepung bumbu bakso, boleh merek apa saja, 2 blok kaldu sapi merek Maggi. Kaldu sapi ini aroma sapinya sangat kuat sekali, jadi buat teman-teman Johan anjurkan untuk menggunakannya. So, langsung kita tambahkan merica bubuk 4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh pemutih, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh STPP, 200 gram bawang putih, 2 butir telur, dan 50 gram gula jawa. Langsung saja kita proses dulu di penggilingan kasar semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Langsung saja kita campurkan di wajan adukan dari semua daging dan semua bumbu-bumbu yang sudah kita racik tadi. Tambahkan 8 sendok kecap manis untuk penambahan warna agar bakso kita tidak pucat. Setelah itu kita putar di wajan adukan ini. Siapkan 3/4 tepung tapioka untuk perekat baksonya teman-teman. Setelah itu kita campurkan tepung tapiokanya. Kita aduk kembali. Gunakan es yang cukup agar adonan kalian itu tidak pecah hasilnya nanti. Aduk sampai benar-benar kalis.
Jangan buru-buru diangkat, karena kalau buru-buru diangkat nanti hasil adonan baksonya bisa jadi tidak bulat ya teman-teman. Di sini Johan menggunakan es batu cukup banyak dibanding biasanya, karena supaya hasil baksonya lebih banyak dibanding biasanya. Yang penting sekali perlu teman-teman ketahui, yaitu dalam sesi pengadukan ini teman-teman harus bilang sama si pengaduk agar mengaduknya sampai benar-benar kalis. Agar apa? Supaya baksonya itu lebih kenyal, hasilnya itu lebih banyak juga, dan lebih merekat teman-teman. Dari semua bahan-bahan tadi itu menghasilkan 6,55 kilo ya teman-teman. Oke, setelah itu kita proses saja, kita bulatkan. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu tekan-tekan ke bawah adonan baksonya. Setelah itu baru kita bulatkan seukuran jempol kaki orang dewasa, rata-rata orang Indonesia. Di sesi pembulatan bakso ukuran tanggung ini teman-teman, Johan membulatkan 100 butir bakso. Setelah itu kita bulatkan, kita bikin bakso telur 5 butir saja. Setelah itu urat yang kita beli tadi teman-teman, kita rebus, kita iris-iris kecil seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam baksonya. Kita bulatkan baksonya ukuran bola tenis. Kita bulatkan 40 butir saja. Setelah selesai kita siapkan isian bakso merconnya. Buat teman-teman yang belum tahu isiannya, bisa lihat video Johan sudah spill videonya di playlist video ya teman-teman. Kita bikin bakso merconnya 20 butir saja. Oke, setelah selesai diamkan baksonya kira-kira 20-25 menit. Kalau baksonya banyak seperti ini ya teman-teman. Setelah dirasa sudah padat, mengeras dan kenyal, baru kita angkat dari panci. Kita tiriskan lalu kita kipaskan. Di sesi pengipasan ini teman-teman harus kipaskan baksonya sampai benar-benar dingin ya. Kalau sudah dingin baru di display ataupun disimpan di dalam freezer. Setelah itu kita cek dulu kualitasnya. Kenyal ya teman-teman. Karena hasilnya kenyal maksimal, resep ini sangat recommended buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Oke, jumpa lagi di video Johan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.